Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minatun Komaria dari kelas 4 B1 Akuntansi Sore dengan NIM 1901020025 akan memenuhi tugas akuntansi perbankan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian akuntansi perbankan. Sebelum saya masuk ke akuntansi perbankan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu akuntansi. Akuntansi adalah kegiatan mencatat, menganalisis, serta melakukan pelaporan yang terkait dengan keuangan dan transaksi keuangan. Baiklah, akuntansi perbankan adalah kegiatan pencatatan, analisa, serta pelaporan transaksi keuangan yang terjadi pada sebuah bank atau secara umum dapat diketahui bahwa akuntansi perbankan ialah proses akuntansi bank yang juga meliputi pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, penafsiran data keuangan bank yang dilakukan secara sistematis guna memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan baik intern maupun ekstern. Ciri-ciri akuntansi perbankan. Berikut ini ciri-ciri akuntansi perbankan secara terperinci. Ciri-ciri yang pertama ialah harus mencapai aspek-aspek tertentu. Manfaat akuntansi secara nyata mengharuskan kepraktisan dan aspek kegunaan sehingga sering ditemui penyimpangan-penyimpangan terhadap prinsip-prinsip akuntansi. Setiap usaha mempunyai karakteristik dan spesifikasi tersendiri, terutama perbankan. Badan usaha, terutama bank, tidak selalu menerapkan akuntansi secara konseptual, sehingga menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan informasi yang sesuai dengan karakteristik mutu pelaporan. Ciri-ciri yang kedua ialah persamaan dasar akuntansi perbankan itu berbeda. Maksudnya di sini, proses akuntansi sebaiknya pahami persamaan dasar akuntansi terlebih dahulu. Persamaan dasar akuntansi melambangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak adalah kekayaan atau aktiva atau aset yang timbul setelah kewajiban. Setiap pertambahan kewajiban bank harus diikuti peningkatan hak atau aset. Ciri-ciri yang terakhir ialah aktiva bank berbeda dengan perusahaan lainnya. Maksudnya di sini, aktiva bank yang berupa kas, giro Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, sekuritas jangka pendek, kredit yang diberikan, penyertaan dan aktiva tetap. Sedangkan utang bank seperti giro nasabah, tabungan, deposito, pinjaman diterima, untuk modal terdiri dari modal disetor dan laba ditahan. Untuk pendapatan bank bisa berupa pendapatan bunga dan pendapatan lainnya, sedangkan biaya bank berupa biaya bunga dan biaya lainnya. Di sini saya akan membahas dasar-dasar akuntansi perbankan. Dasar-dasar akuntansi perbankan yaitu accrual basis di dalam pencatatan biaya, cash basis di dalam pencatatan pendapatan, dan dasar rancang bangun akuntansi perbankan. Dan dasar-dasar akuntansi perbankan yang lainnya diantaranya yaitu 1. Harus adanya perincian dari asetnya, sehingga dapat menggambarkan jumlah dana yang diinvestasikan pada masing-masing aset tersebut. Yang kedua, harus adanya perincian dari hitung-hitungnya yang disusun menurut jauh waktunya dan tingkat kekekalannya. Yang ketiga, dapat menggambarkan laba atau rugi yang diperoleh dari hasil kegiatannya dengan jelas. Yang keempat, harus dapat menyediakan informasi secara periodik mengenai efisiensi dari hasil kegiatan usahanya. Dasar-dasar yang kelima adalah harus ada sistem internal kontrol yang ketat. Dan yang terakhir, harus dapat menyediakan data untuk penguasa moneter. Manfaat akuntansi perbankan. Akuntansi perbankan merupakan sistem pengelolaan keuangan yang banyak manfaatnya. Maka dari itu, semua orang perlu mengetahuinya karena juga bagus jika diterapkan untuk keuangan pribadi atau pengelolaan keuangan bisnis. Dan berikut ini adalah manfaat akuntansi perbankan tersebut. Manfaat yang pertama ialah menyajikan informasi keuangan sebagai dasar keputusan. Yang kedua, menyediakan informasi berupa jenis laporan keuangan. Yang ketiga, sebagai alat pengendali keuangan. Yang keempat, mempermudah proses evaluasi moneter. Dan yang kelima, menyediakan titik tumpu dalam alokasi uang. Baiklah, kesimpulan yang saya
ambil dari materi ini ialah penggunaan akuntansi perbankan dalam bank adalah hal yang wajib ada, mengingat pentingnya proses akuntansi pada sistem keuangan, terlebih pada sistem perbankan yang berhubungan langsung dengan dunia keuangan. Maka dari itu, proses pembukuan dan akuntansi pada bank memang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan proses pembukuan perbankan yang lebih dinamis. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.